Hai guys, ohayo. Balik lagi guys ke channel Upit Fitria. Nah guys, di video kali ini aku bakalan cerita awal mulanya aku ada di Jepang pas pandemi ini. Dan selama di Jepang, apa aja sih pengalaman yang aku dapat gitu. Karena guys, hari ini tanggal 5 Desember, tepat 1 tahun aku ada di Jepang. Yeay. Nah guys, sebelum kalian simak cerita lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nanti share juga ke teman-teman kalian ya. Dan tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel aku. Next, kalaupun kalian ingin aku mereview atau belanja atau wisata apapun itu, kalian bisa komen di bawah tentang Jepang dan lain-lain. Oke guys? Oke, jadi begini guys ceritanya. Flashback ke tahun 2020 ya guys. Jadi pertama kali aku ke Jepang itu di tanggal 2 Februari 2020. Jadi setelah nikah itu aku langsung pergi ke sini. Nah guys, jadi waktu itu aku menggunakan visa yang khusus untuk wisata itu loh guys, yang selama 2 minggu. Jadi kan sekarang kalau ke Jepang bikin visanya itu free guys, asalkan paspor kalian itu udah e-paspor gitu guys. Karena kan ada 2 jenis paspor kan, ada yang biasa, terus ada yang e-paspor. Bedanya itu hanya di chipnya aja guys. Nah setelah itu tanggal 2 Februari 2020 itu aku ke Jepang. Tiba di Jepang itu kan tanggal 3 Februari. Itu aku di Jepang selama 10 hari guys. Nah setelah itu aku balik ke Indonesia sendiri, dikarenakan waktu itu aku masih kerja guys. Jadi guys, selama di Indonesia itu aku urus-urus dokumen sama urus-urus resign di kantor aku. Jadi waktu itu aku kerja di Jakarta. Nah setelah itu guys, rencananya aku kan bakalan balik lagi ke Jepang itu sekitar bulan April 2020 ya guys. Niatnya tuh sebelum puasa gitu kan. Tapi karena corona, jadi kan semuanya akses ditutup. Di Indonesia pun sama, di Jepang pun juga sama. Nah jadi selama bulan April sampai bulan November 2020 itu aku nganggur guys di rumah. Terus aku menunggu kapan ya gitu kan dibukanya bandara Jepang gitu kan guys. Karena suami aku kan udah di sini. Jadi selama itu aku LDR guys sama suami aku. Bisa ngebayangin kan, baru nikah, baru ketemu 2 minggu, terus langsung LDR. Aduh, rasanya tuh guys sedih banget. Ya tapi mau gimana lagi gitu kan. Aku yakin pasti Allah tuh punya rencana lain gitu guys. Nah jadi guys, sebelum aku ke Jepang itu aku harus mengurus visa tinggal gitu guys. Jadi suami aku ngirim Certificate of Eligibility alias sertifikat kelayakan untuk tinggal di Jepang gitu guys. Jadi suami aku tuh ngirim dari Jepang ke Indonesia. Nah itu gunanya untuk pengajuan visa aku nanti di Indonesia. Dan untuk pengajuan visa pun itu kan kantornya tutup ya guys karena corona gitu. Nah setelah resign pun aku kan sudah tidak tinggal di Jakarta guys. Jadi aku tinggal di Sukabumi, di tempat tinggal aku gitu guys. Nah setelah itu visa center itu kan belum dibuka guys. Baru dibukanya
kantor imigrasi Jepang. Nah, setelah dibuka itu guys, akhirnya aku mengajukan visa. Itu pun tidak semulus yang dibayangkan guys. Jadi aku tuh ada 3 kali revisi pengajuan visa guys. Yang pertama, itu aku kan urus visa ke imigrasi Jepang ya guys, karena si visa center yang di daerah Kuningan itu belum buka dan belum terima pengajuan visa gitu guys. Setelah itu, gak lama setelah aku pengajuan ke imigrasi Jepang, ternyata si visa center buka. Akhirnya pas setelah aku konfirmasi ke imigrasi, harus reservasi ulang. Aduh, padahal tuh guys, aku udah reservasi dari jauh-jauh hari ke imigrasi Jepang. Ternyata harus reservasi ulang. Akhirnya aku konfirmasi langsung ke si visa center ini. Dan untungnya aku bisa datang sesuai jadwal yang udah aku konfirmasi di imigrasi Jepang gitu guys. Nah guys, singkat cerita, aku sudah sampai nih di visa center yang di Kuningan. Itu pun aku bener-bener berangkat pagi banget dari Sukabumi. Karena kan perjalanan lumayan agak jauh kan guys. Kalaupun nggak macet tuh sekitar 3 jam dari Sukabumi ke Jakarta. Tapi kalau macet itu bisa sampai 5 atau 7 jam guys. Nah akhirnya aku tuh sampai jam 7 pagi di visa center. Padahal baru buka itu kan mall jam 10 ya. Jadi aku tuh menunggu guys dari jam 7 itu sampai jam 10. Nah akhirnya bisa masuk. Setelah aku konfirmasi pengajuan visa, ternyata ada beberapa dokumen yang harus direvisi guys. Akhirnya aku pun konfirmasi ke suami aku untuk merevisi ulang formnya itu guys. Nah untuk form pengisian dan pengajuan visa itu ada di situsnya imigrasi Jepang guys. Jadi kita tinggal download aja, terus kita tinggal isi gitu guys. Tapi kita kan butuh data pendukung, seperti yang sertifikat eligibility itu harus asli, sama surat. Nah aku tuh di Jepang itu ditanggung oleh siapa gitu guys. Nah jadi suami aku tuh juga ngirim surat itu guys. Nah, singkat cerita, setelah pengajuan 1 hari selesai, aku kan balik ke Sukabumi. Ternyata besoknya aku ditelepon, masih ada kekurangan yang harus direvisi. Akhirnya, aku balik lagi guys dari Sukabumi ke Jakarta. Setelah itu aku pun konfirmasi lagi ke orang visa center. Ini sudah benar ya, Mbak, Mas, tidak ada kesalahan lagi. Iya, sudah tidak ada kok, katanya gitu. Oke, setelah itu aku sudah bayar, semuanya sudah selesai, udah tenang dong guys. Berarti kan tinggal nunggu visanya jadi gitu kan. Karena visanya itu sekitar kurang lebih 5-7 hari gitu guys. Nah setelah itu guys, ternyata apa? Aku ditelepon lagi sama imigrasi Jepang. Katanya ada yang harus direvisi lagi. Pikirku guys, ini kan visa center udah aku bayar, terus aku juga udah konfirmasi ke visa center itu tidak ada yang direvisi lagi. Kenapa pas sampai imigrasi Jepang itu harus ada yang direvisi lagi? Ternyata cuman kurang tanda tangan. Karena guys, orang Jepang itu karena kan nggak ada tanda tangan ya guys, mereka semua kan pakai cap gitu kan guys. Tapi tetap si orang imigrasi itu minta agar ditanda tangan dan dicap. Akhirnya guys, visa aku ke pending lagi. Aduh, bener-bener ya, memang semua itu butuh pengorbanan guys. Nah guys, singkat cerita lagi, setelah itu aku datang lagi ke imigrasi membawa form yang sudah direvisi itu guys. Setelah itu aku nggak balik lagi ke Sukabumi guys. Jadi aku tinggal di Bekasi di rumah budeku, karena khawatirnya nanti akan ada revisi lagi gitu guys.
Akhirnya guys, selang 3 hari itu aku dapat email dari si visa center bahwa visa sudah bisa diambil. Aduh, itu bener-bener lega banget guys. Jadi prosesnya itu setelah kita bayar di visa center, mereka kirim ke imigrasi Jepang untuk dicek. Setelah selesai, mereka kirim lagi ke visa center. Jadi nanti aku ambilnya itu terakhir di visa center guys. Oke guys, jadi ini sudah selesai masalah visa center. Nextnya aku bakalan cerita gimana pas di bandara pada saat aku akan ke Jepang. Karena kan benar-benar ketat banget kan guys di masa pandemi ini. Jadi guys, aku memutuskan ke Jepang itu sebetulnya tanggal 1 Desember. Karena penerbangan ke Jepang itu 1 minggu hanya ada 2 kali. Itu pun hanya ada hari Selasa dan hari Jumat. Dan hanya ada 1 penerbangan yang langsung. Dan aku waktu itu naik pesawat Garuda guys. Kalian tahu gak sih harganya berapa guys? Dari Indonesia ke Jepang naik Garuda tanggal 1 Desember 2020 itu flightnya yang direct ya guys, jadi langsung tanpa harus transit. Harganya itu sekitar 13 juta guys. Luar biasa kan guys. Seharusnya itu bisa dipakai untuk PP gitu alias pulang pergi gitu. Tapi karena pandemi ini hanya 1 kali perjalanan guys. Tapi ya sudah kan, mau gimana lagi gitu kan guys. Nah guys, singkat cerita nih, aku udah sampai bandara. Dan itu antrinya tuh bener-bener panjang banget guys. Karena baru dibuka di bandara itu untuk penerbangan ke Jepang, itu pun khusus yang mempunyai sertifikat seperti aku, sama khusus untuk orang-orang yang akan magang dan bekerja di Jepang. Jadi belum dibuka untuk wisatawan atau ya ingin pergi jalan-jalan ke Jepang lah gitu guys. Nah guys, setelah ngantri bener-bener panjang banget gitu kan, akhirnya sampai di pengecekan tiket dan PCR guys. Waktu itu aku PCR di Sukabumi yang 1 hari jadi. Karena itu kan harus benar-benar masih baru kan guys. Jadi sekitar 72 jam gitu masa PCR-nya gitu guys. Setelah sampai di pengecekan itu guys, padahal tuh tiket aku udah di check-in kan, terus bagasi aku udah masuk ke pesawat. Tiba-tiba si orang Garudanya itu bilang, "Mbak, maaf, ini PCR-nya ditolak." Lah, kan ditolak. Terus saya tanya, "Loh, kenapa mbak bisa ditolak?" gitu kan. Terus si mbaknya itu bilang, karena tidak sesuai dan bukan rekanan sama Garuda. Waduh, benar-benar di situ tuh aku benar-benar udah pusing banget. Padahal tadi tuh kan benar-benar udah seneng gitu kan guys. Udah di check in, bagasi udah masuk. Kenapa tiba-tiba langsung nggak bisa dan ditolak? Itu aku penerbangan yang jam 11 malam guys. Nah setelah itu akhirnya aku bersama si petugasnya itu ke pengecekan. Jadi hampir semua orang-orang yang di counter Garuda itu ngecek hasil tes PCR aku. Padahal itu udah bener-bener PCR-nya itu real dan pasti gitu, dan hasilnya pun kan negatif gitu guys. Karena mereka infonya itu
tidak mau menerima hasil PCR kalau bukan rekanan Garuda. Padahal sebelumnya gak ada informasi seperti itu guys. Gimana perasaan kalian waktu itu guys? Sedangkan aku udah konfirmasi ke suami aku kan. Jadi aku berangkat tanggal 1 Desember 2020, tiba di Jepang jam 6 tanggal 2 Desember 2020. Itu pun suami aku udah ambil cuti, udah mau jemput. Tiba-tiba ada informasi seperti ini gitu guys. Akhirnya guys, setelah debat berkali-kali, tetap nggak bisa berangkat. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11. Akhirnya aku benar-benar ditolak dan gak jadi berangkat guys. Sedih gak sih? Sampai benar-benar bandara itu kosong, aku menunggu koper aku dibalikin. Terus aku juga kasihan sama keluarga aku semuanya yang sudah nganter aku, yang sudah menunggu. Dan ada juga teman-teman kantor aku yang dateng gitu kan. Bener-bener aku tuh kecewa banget sama Garuda waktu itu guys. Pertama kalinya aku bener-bener kecewa banget guys. Dan akhirnya aku setelah cek, ada kan guys di hari Jumat, untungnya di tanggal 4 Desember gitu guys. Tanpa mau berdebat lagi, aku minta di reschedule tiket tanpa biaya apapun. Karena kondisinya aku kan belum berangkat gitu kan guys. Dan ternyata apa? Karena sudah di check in kan, jadi aku harus bayar 200.000. Sebenarnya guys, menurut kalian itu kesalahannya ada di aku apa di petugas Garuda? Kenapa mereka nggak ngecek dari awal kalau memang si PCR-nya ini ditolak? Dan kenapa mereka tiba-tiba langsung check in kan, terus bagasinya langsung dimasukkan? Ya aku tahu sih karena banyak antrian yang ngantri gitu kan guys. Tapi kan nggak harus seperti itu gitu kan, sesuai prosedurnya gitu. Wah pokoknya di situ tuh keluarga aku benar-benar marah gitu kan, debat gitu kan. Ya sudahlah, aku akhirnya nggak mau ambil pusing guys, karena aku juga udah lelah, udah capek gitu kan. Kasihan juga gitu ngelihat keluarga aku gitu. Akhirnya aku bayar aja lah gitu 200.000. Dan akhirnya bisa di reschedule guys. Itu pun akhirnya keluarga aku semua pulang dengan hati yang benar-benar sedih banget guys. Jadi guys, setelah itu aku nggak balik lagi ke Sukabumi. Jadi aku tinggal di kakaknya suami. Untungnya ada rumahnya itu di Tangerang, nggak terlalu jauh dari bandara. Dan akhirnya aku tes PCR ulang di rumah sakit Mayapada. Akhirnya guys, besoknya tuh hari Rabu tanggal 2 aku telepon janjian ke rumah sakit Mayapada untuk tes PCR gitu kan. Itu pun agak susah banget guys untuk konfirmasinya. Itu pun harus telepon berkali-kali, udah konfirmasi by WA gitu kan. Dibalesnya pun agak lama gitu. Aku kan khawatir nggak dapet kan guys. Akhirnya aku konfirmasi ulang dan cari alternatif rumah sakit lain gitu guys, yang rekanan sama Garuda gitu guys. Nah, nggak lama kemudian aku dapat info dari rumah sakit Mayapada, ternyata bisa PCR besok di hari Kamis sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Akhirnya aku bersama keluarga kakaknya suamiku hari Kamisnya itu datang ke rumah sakit Mayapada untuk PCR ulang guys. Setelah itu hasilnya selesai sekitar jam 10 malam
hari Kamisnya itu guys. Jadi aku ambil hasilnya itu besoknya, hari Jumat tanggal 4 pagi. Karena aku kan akan berangkat lagi ke Jepang itu tanggal 4 malam yang jam 11 kan guys. Nah akhirnya keluarga aku pun harus datang lagi tanggal 4 itu gitu kan. Semua keluarga aku, keluarga suami yang di Sukabumi gitu kan, datang lagi ke bandara tanggal 4. Suami pun juga akhirnya pengajuan cuti lagi dadakan guys, karena mau gimana lagi gitu kan. Karena guys peraturan di Jepang itu selama corona kita tidak dibolehkan naik kendaraan umum, jadi harus ada yang jemput gitu guys. Nah guys, singkat cerita, aku udah ambil hasil tes ke Mayapada, terus aku udah pergi ke bandara itu awal sekitar jam 7 malam juga guys, dan benar-benar masih belum terlalu rame. Di situ aku masih bisa santai-santai makan bersama keluarga gitu kan guys, menikmati waktu-waktu terakhir bersama keluarga sebelum aku benar-benar pergi ke Jepang gitu guys. Nah akhirnya border dibuka sekitar jam 9, aku pun antri seperti biasa gitu. Perasaan was-was sih ada guys gitu kan, karena kan kita nggak tahu ya setelah pengecekan ada apa dan gimana. Di situ aku benar-benar terus berdoa gitu guys, dan akhirnya alhamdulillah aku bisa berangkat dan mendapatkan boarding pass-nya guys. Senang banget sih guys waktu itu ya, walaupun kemarin sempet kecewa gitu guys. Nah guys, setelah itu akhirnya ya aku masuk ke pesawat. Awalnya biasa pengecekan boarding pass sama KTP, terus pengecekan perlengkapan yang dibawa. Nah waktu itu sampai di Jepangnya besoknya guys, tanggal 5 Desember 2020 jam 6 pagi. Nah sebelum sampai Jepang guys, di dalam pesawat itu, jadi aku tuh dikasih surat, ada 3 form sama surat gitu guys. Jadi kita tuh harus ngisi. Jadi nanti kita bakalan karantina di mana, terus ngisi detail nama kita sesuai paspor kita, sesuai sertifikat eligibility kita gitu guys. Jadi sebelum landing itu aku tuh ngisi. Jadi setelah ngisi nanti dokumennya itu aku bawa untuk pengecekan pas nyampai di bandara Jepang. Nah setelah sampai di bandara Jepang itu tepatnya jam 6 pagi waktu Jepang. Untungnya di bandara Jepang itu bener-bener kita tuh dipandu gitu guys. Jadi setelah awal pengecekan itu kita harus kemana dan harus ngapain gitu kan, itu bener-bener dipandu, dan kita tuh emang bener-bener gak harus bingung setelah ini kemana ya, setelah ini kemana ya gitu kan. Dan walaupun kita bener-bener gak tahu, mereka tuh kasih tahu dan mandu kita dari awal sampai bener-bener terakhir kita keluar dari bandara itu guys. Karena masa pandemi dan corona ini guys, jadi setiap pengecekan itu dibatasin guys. Jadi pengecekan pertama 10 orang, nanti 10 orangnya itu sekian orangnya itu menunggu guys. Setelah 10 orang selesai nanti 10 orang lagi, jadi bergantian terus-terusan gitu guys. Salah satunya itu pengecekan eligibility yang tadi itu guys. Nah setelah surat-surat kita lengkap, dokumennya pun lengkap, terakhir itu kita ada tes PCR tapi lewat air liur guys. Pertama kalinya aku PCR lewat air liur. Jadi kita tuh dikasih botol kosong kecil gitu, terus kita disuruh meludah gitu. Maksudnya air liur kita itu benar-benar sebanyak mungkin, ada takarannya sekitar segini. Ini kan misalkan ini tempatnya gitu, jadi sekitar setengahnya gini guys.
si air liur kita itu bener-bener harus banyak gitu guys, karena pengecekannya itu lewat air liur itu. Dan aku awalnya tuh aku bener-bener bingung lah, ini gimana ya, dan aku tuh baru pertama kali gitu kan. Tapi di situ ada pengarahnya kan, terus ada pemandunya juga harus seperti apa dan harus gimana. Akhirnya lancar guys. Nah setelah itu terakhir aku menunggu untuk mendapatkan KTP Jepang guys. Jadi bener-bener dicek semua dokumen terakhir dan hasil PCR aku juga negatif. Nah setelah itu akhirnya aku mendapatkan KTP Jepang guys. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku mempunyai KTP selain KTP Indonesia guys. Senangnya. Setelah itu keluar dari bandara, rasanya tuh bener-bener kayak bener-bener terbebas gitu loh guys. Kayak seneng gitu. Dan aku ya menunggu suami aku gitu kan untuk dijemput gitu guys. Ya seperti itulah guys ceritanya dari awal aku pengurusan visa sampai akhirnya aku bisa sampai di Jepang. Untungnya guys waktu itu corona belum bener-bener parah banget gitu guys. Jadi aku hanya karantina di rumah guys. Nah jadi guys selama 1 minggu aku dipantau. Jadi aku harus download line yang diinformasikan waktu aku sampai di bandara Jepang itu. Jadi nanti kita tuh dipantau selama 1 minggu. Kalau tidak ada gejala apapun aman baru boleh keluar rumah. Tapi selama belum 1 minggu aku belum bisa keluar rumah gitu guys. Jadi selama seminggu aku benar-benar karantina di rumah gitu kan guys. Benar-benar sih menurutku selama aku di Jepang itu aku tuh ngerasa kayak wah kayaknya di sini tuh benar-benar dipandu banget gitu kan. Kita nggak tahu apapun juga mereka tuh kasih tahu kita gitu kan. Ya seneng sih gitu kan. Pertama kalinya dalam hidup aku datang ke Jepang sendiri gitu guys. Karena selama ini sebenarnya sih aku seneng traveling gitu kan guys. Tapi aku belum pernah gitu traveling bener-bener sendirian gitu guys. Dan ini tuh bener-bener kayak akhirnya aku bisa ya gitu kan. Dan akhirnya aku ya mampu gitu untungnya guys. Jadi seperti itulah guys ceritanya. Nah kalian nanti yang di Indonesia kalau untuk pengurusan visa atau pengajuan visa kalian harus benar-benar konfirmasi ulang detailnya seperti apa. Jangan sampai kalian ada revisi dan revisi lagi seperti aku halnya. Dan untuk kalian nanti yang akan bepergian kemanapun, entah itu ke Jepang atau ke luar negeri manapun, cek juga selama masa pandemi ini gitu kan, dicek juga nanti hasil PCR-nya gimana. Jangan sampai hal yang terjadi sama aku terjadi juga sama kalian gitu kan guys. Itu benar-benar membuat kecewa guys. Oke guys. Nah guys, jadi sekarang tepat 1 tahun aku di Jepang. Banyak banget pengalaman khususnya yang aku dapat di sini guys. Salah satunya di Jepang itu kita tuh bener-bener dibuat mandiri gitu guys. Jadi apa-apa tuh serba mandiri gitu guys. Kalau kalian yang sering nonton video aku pasti kalian tahu kan guys. Jadi kalau kita pesan makanan itu biasanya lewat mesin gitu kan guys. Dan di sini tuh bener-bener simple gitu guys. Selain itu guys, banyak juga tempat-tempat wisata di Jepang yang gratis gitu guys. Maksudnya tuh kita tuh nggak perlu bayar gitu, tapi kita bisa menikmati wisata di sini gitu guys. Kecuali ke tempat-tempat tertentu, misalkan kalau di salah satu lokasi mau naik kereta gantung gitu, atau misalkan mau naik perahu itu harus bayar. Tapi kalau seandainya di tempat wisatanya langsung itu free guys. Dan taman di Jepang itu
khusus anak-anak juga banyak banget guys. Jadi anak-anak pun juga nggak perlu harus ke mall gitu kan untuk bisa bermain. Mereka bisa langsung ke taman menikmati arena bermain di sini gitu guys. Selain itu, makanan di Jepang juga unik-unik guys. Banyak banget. Dessert, cemilan, jajanan, makanan. Wah, pokoknya semua serba unik, serba enak gitu kan guys. Tapi guys, khususnya untuk yang muslim, kita harus hati-hati gitu kan guys. Kita harus benar-benar cek karena takutnya ada yang mengandung B2 gitu kan guys. Dan guys, sebenarnya air minum di Jepang itu juga gratis guys. Jadi kita bisa minum lewat keran gitu kan guys. Jadi air yang untuk kita pakai masak sebenarnya bisa kita minum juga guys. Tapi guys, karena di tempat tinggal aku itu bangunan lama, terus nggak tahu kata suamiku tuh airnya dari mana, jadi ya kita beli aja gitu guys. Seperti itu. Terus selain itu guys, aku benar-benar betah banget tinggal di Jepang. Gak berasa juga gitu kan, tahu-tahu udah 1 tahun gitu kan di sini. Walaupun aku belum terlalu lancar bahasa Jepang gitu guys, tapi aku ngerasa orang-orang di Jepang itu friendly gitu guys. Karena aku kan sering kemana-mana sendiri kan guys, makan sendiri, belanja sendiri, pergi jalan-jalan sendiri, gak takut nyasar gitu kan. Terus juga gak takut nggak paham gitu kan sama tempatnya itu. Karena kalaupun aku nggak paham, terus aku tanya gitu ke orang Jepang, pasti mereka tuh akan membantu kita gitu. Nggak segampang itu cuek gitu ke kita gitu guys. Enggak gitu, pasti di sini tuh akan dibantu gitu guys. Walaupun kelihatannya orang-orang Jepang cuek-cuek gitu kan guys, tapi guys di sisi lain setiap negara gitu kan guys, pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan guys ya. Nah kalau di Jepang itu mungkin ya banyak kejadian-kejadian aneh gitu kan guys. Seperti yang waktu aku pernah bikin video itu kan, yang kasus Joker, yang belum nonton videonya. Ada juga gitu kan guys, video susulan, sebenarnya bukan susulan sih ya. Jadi dia itu mirip kasus Joker gitu kan guys. Jadi menyesuaikan karena dia setelah menonton film terinspirasi gitu kan guys. Ya gitu. Kalau di sini tuh orangnya aneh-aneh. Banyak juga gitu kan, kayak yang bunuh diri gitu kan tanpa sebab dan akibat gitu. Tiba-tiba bunuh diri gitu kan guys. Ya intinya sih guys, dimanapun kita berada, kita tetap harus hati-hati gitu guys. Tapi yang jelas sejauh ini aku ngerasa betah dan seneng banget gitu tinggal di Jepang. Apalagi tinggal bareng sama suami itu kan guys. Siapa sih yang gak senang? Jadi guys, buat kalian yang ingin ke Jepang, kalian bisa nabung dari sekarang. Bisa kalian list tempat wisata apa aja yang mau kalian kunjungi. Jadi nanti setelah aman dan setelah coronanya nggak ada, kalian bisa explore semua tentang Jepang guys. Karena aku pun di sini belum bisa semuanya explore tentang Jepang guys, karena masih corona ini gitu kan guys. Ya aku juga selalu mendoakan semoga corona ini segera berakhir, agar kita semua bisa terbebas dari semua virus, kita semua bisa selalu dalam lindungannya. Terus kita semua juga bisa selalu sehat-sehat ya guys. Mungkin itu aja cerita awal mula aku bisa sampai Jepang dan selama di Jepang guys. Nextnya aku bakalan cerita mungkin kehidupan di Jepang seperti apa gitu ya guys. Oke, terima kasih guys. Cukup sekian guys video kali ini, cerita-cerita aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua.
Terima kasih sudah menonton. Arigato. Bye bye.